Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Supriyadi SHI MAG. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Reza Rizky Mahendra dengan NIM 2103443. Lalu terdapat anggota saya yakni Mizan Aulia Rahman Firdaus Banu dengan NIM 2104903 dan Ahmad Faris dengan NIM 2103690. Lalu Sherly Milanton dengan NIM 2104627 dan Akmal Muhammad dengan NIM 2104529 dan yang terakhir Muhammad Bilal dengan NIM 2104066. Baik, kita langsung saja dalam ke pemateri selanjutnya yang akan disampaikan rekan saya. Pengertian konstitusi. Menurut Lord James Bridge, yang dimaksud konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui hukum dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi dan hak-haknya. Secara singkat, konstitusi adalah segala ketentuan dan peraturan tentang ketatanegaraan. Dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan peraturan tertulis yang secara garis besar mengatur ketatanegaraan. Di mana fungsi konstitusi di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitualisme. Landasan konstitualisme adalah landasan yang berdasarkan konstitusi, baik dalam artian luas maupun artian sempit. Dan yang kedua adalah konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga para penguasa kekuasaan tidak bersikap sewenang-wenang terhadap masyarakat biasa. Tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara negara Indonesia. Nah, jika menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata di Indonesia telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi dan undang-undang dasar yang diberlakukan. Nah, sebagai salah satu contohnya, pada tahun 1998 itu terdapat tuntutan reformasi dari masyarakat. Nah, salah satunya yang pertama itu adalah mengamandemen UUD 1945. Jika difokuskan dengan tuntutan tersebut pada adanya didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau bisa disingkat dengan KKN. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sumber historis, sosiologis, dan politik konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Nah, menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagikan serigala hingga timbul aderium homo homini lupus, yang artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes, yaitu perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah Vacuum Unions.
Selanjutnya timbul perjanjian rakyat, menyerahkan kekuasaannya kepada pengusaha untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah vacuum subjections. Nah, ya, konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Saya lanjutkan materi mengenai esensi dan urgensi konstitusi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mana perubahan itu mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi, tidak heran jika dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945, seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif. Selanjutnya, hasil perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang perubahan pertama yaitu dihasilkan pada sidang umum MPR 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Nah, perubahan kedua Undang-Undang Dasar yang dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Yang ketiga yaitu perubahan pada sidang tahunan MPR. Yang keempat pada tahun 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Yang terakhir yaitu perubahan keempat yang dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002.